Ya Allah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in ila jami'il awliya wa salihin wa ila rahmatil mu'minin wa khususan li muallim hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita membahas tentang makruh-makruh, ya. Makruh-makruh di dalam sembahyang. Yang pertama mengenai tentang makruhat ini terbagi 4 dulu. Macam-macam makruh di dalam sholat ini ada 4 macam. Yang pertama makruh-makruh dari segi tempat sholat. Yang kedua makruh-makruh daripada segi keadaan orang yang sholat. Yang ketiga makruh-makruh daripada segi menyalahi sebahagian sunnah-sunnah ataupun yakni di dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kemudian makruh-makruh dari segi mengerjakan sholat. Yang pertama mengenai tentang makruh-makruh dari segi tempat sholat. As-shalah fil hammam. Makruh sholat di kamar mandi. Jadi sembahyang di kamar mandi sah, tapi makruh. Yang kedua, sholat sembahyang di tempat melepas pakaian, atau bahasa kitanya bersilih pakaian. Jadi antara tempat mandi dengan ruangan penyilihan beda nih berarti. Nah, di tempat penyilihan. Jadi dikatakan di sini wa yakunu bil qurbi minal hammam, berdekatan dengan kamar mandi. Kemudian lagi makruh sembahyang itu di tempat minumnya onta, maksudnya tempat minuman ternak. Kada ada jual di wadah kita nih lah. Mohon mau kira-kira kalau begaduhan aja, spesial meminumi apa sapi kan umpama ada kedukannya tempat minumnya. Kemudian lagi sholat di tempat penyembelihan ternak, itu makruh juga sembahyang di situ. Jadi sah-sah tapi makruh. Kemudian makruh lagi sholat di makbarah, di pekuburan, tapi makbarah itu allati lam tunbash, yang tidak pernah dibongkar. Kemudian di wadah kita ini rata-rata ada pembongkaran terus kalau kubur tuh, karena kubur tuh berdekatan Pak. Ini di sini kan mana dikubur, ini banyak kubur nah. Lalu kita mengubur baru ini kan digali di sini, kan berdapitan di sini nih. Ini tentu danur orang yang di sebelah ini sudah merasa apa sebelah. Kalau betatai, terkecuali jarak nang jauh 10 meter kah umpama, mungkin kan danurnya kada ke sana, kada jadi masalah. Tapi kalau di situ kayaknya itu danur itu sudah masuk itu dari bawah itu kan berdanang betatai dari nang berdekatan tadi itu. Nah itu kan dibongkar, nah itu tumbas. Kada makruh lagi sih najis itu, terkecuali balapik. Amun kada balapikan, nah itu kada sah sembahyang. Amunnya balapik sah sembahyang. Tapi kalau belum pernah dibongkar lagi atau danurnya tadi kada melalar, umpama jarak 10 meter, sembahyang kita di atas tanah pekuburan itu sah aja. Walaupun kada balapik.
suci aja itu. Kada najis, cuman makruh hukumnya. Amun belapik kada apa-apa. Contoh kayak orang rajin sembahyang di atas kuburan karena terlambat kan, menyembahyangkan mayit di atas kubur, tapi orang itu belapik kada jadi masalah. Tapi kalau telapak kakinya itu berhubungan langsung lawan tanahnya itu artinya yang pernah dibongkar, ngarannya yang janurnya itu bisa mengalir, terbongkar, nah itu kada sah najis. Tanah pekuburan itu kan mau disucikan lagi. Tanah kubur itu kalau sudah najis itu dengan menyatu dengan danur. Jadi makanya hati-hati benar basuh. Biasanya ada di tempat kita musim hujan aja kan, banyunya banyak dalam pekuburan tuh, ditarik lawan mesin, tarik lawan mesin gitu. Nah, sakanya basuh tangan di situ, basuh apa di situ, kan najis itu. Dan aku basuh cari banyak yang suci lagi mensucikan. Ya terkecuali menghilangnya tanah aja udah jadi masalah. Awak puncalak juga masih kada jadi masalah nih tuh. Kita nang umpat nang bebaya untuk mau umpat menimba-nimbaan. Lalu ada sedikit riget bebasuh di situ. Nah ini yang menjadi masalah. Amun orang yang sudah berpuncalak nang artinya orang ditugas akan menabuk kubur, itu awaknya jadi najis dah. Iyalah masuk ke dalam tanah situ nang berdekatan lawan. Yang menjadi masalah ini orang nang umpat, umpat menyekrop juga sekali dua kali juga mengambil berkah mungkin kan, atau karena lantaran kawan kan, atau lantaran keluarga kan, lalu bebayar riget awaknya tangan aja narik kalau basuh di situ nang banyak kumpulan nang sudutan dari kubur tadi itu. Kemudian lagi as-shalah, sembahyang di tempat kotoran, di tempat sampah gitu, di tempat kotoran aja, di tempat mazbalah. As-shalah fit tariq makruh, sembahyang di tengah jalan. Artinya di tengah jalan tempat orang lewat, baik di rumah ataupun memang di jalan raya ataupun jalan samping rumah kan. Di rumah sama aja nih, rumah sembahyang sini. Di musala, di masjid gitu juga. Di masjid tuh sembahyang kita di muhar lawang umpama. Di orang lewat, makruh tuh. Jadi selama ada aja tempat di lain aja, jangan di tempat orang lewat, di muhara lawang. Makruh. As-shalah fil kanisah wal bi'ah, makruh sembahyang di gereja. Makruh sembahyang di gereja ataupun di tempat ini wal bi'ah ay muta'abbad an-nasara, tempat peribadatan orang Nasrani. Jadi kalau kita di kuil kah juga sama aja itu juga. Di tapikung kah juga orang Cina tuh. Yalah, tapikung artinya wihara lah. Wihara. Tapikung apa tapikung? Sama lah. Kalau di Bangka tuh nyebut tapikung. Sama aja. Aneh ya. Iya juga lah. Kemudian sembahyang di atas sutuh Ka'bah, di looting di atas atap Ka'bah, makruh juga. Kemudian sembahyang lagi fi batil wadi ma'tawfi suyul, di liring gunung, di bawah, di bawah gunung, di liring gunung, di bawah gunung. Sedangkan itu tempat mengalir sungai. Bahaya itu kalau haratan haratan sembahyang pas banyu datang, larut tuh. Makruh sembahyang di situ. Kemudian makruh lagi sembahyang di tempat cukai. Apa cukai ini? Kantor pajak lah. Makruh di perpajakan sembahyang. Di Maudi Al-Maks. Ada juga biasanya dia nonton di mana adanya di terminal kan. Tempat cukai juga biasanya tuh, masuk mobil bayar. Lain maklar itu ada tempat biasanya itu kan, loket di loket tuh kan, ada sebesar kantornya itu makruh ya sembahyang itu. Wa mithluhu kullu maksiatin. Makruh sembahyang di mana? Di tempat-tempat hiburan. Kalau di Banjar itu di HBI katanya. Makruh sembahyang di HBI itu.
Di tempat-tempat maksiat lah, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat. Kemudian makruh lagi sholat di suq, di pasar. Malibana masjidnya ini, langgar di pasar ini. Tapi langgar kita ada di pasar ini lah. Nah ini di tengah-tengah pasar, dia muntai itu di tengah-tengah pasar. Ada dia muntai di atas. Tahun di berapa itu? Adakah ya di berapa itu? Ada tahun ada apa di atas kan? Ada bang sila. Ada pernah tahu. Kalau dia muntai tahu, memang ada orang sembahyang di atas itu. Makruh kan? Jadi yang sembahyang di dalam toko berarti, yalah di tengah pasar. Salah besok sembahyang di pasar. Jadi boleh ke rumah aja sembahyang nih atau ke masjid. Lain kalau rumah di pasar, lain pulang nih. Rumah di pasar. As-salah besok. As-salah amama adami yasabbilu, sembahyang di hadapan manusia. Makruh itu. Jadi kalau ada di hadapan ini ada orang, kita sembahyang di muka orang, makruh. Di hadapan orang, saya tak korehing mana. Bilang ada nang duduk menghadapi, nang ngorehingi, atau orang nang sembahyang nang tak korehing seorang. Kemudian lagi al-itan ay ittikhadul musalli walau imaman mawdi'an yusalli bihi wa la yantakilu anhu ila ghairi. Makruh kita sembahyang di tempat yang mana kita sembahyang fardu di tempat itu. Maksudnya sembahyang sunnah. Di tempat kita sembahyang fardu. Kita umpama sembahyang zuhur di sini. Nah, menyunat di sini juga itu makruh. Nah, jadi amun kau pindah bergeser. Bila kita berkata lawan kawan berhuruf, nah itu makruh di tempat itu. Nah, jadi berpindah, berpindah ke, memang lebih baik ke depan pak, ke muka daripada ke belakang. Nah, jadi pada intinya intiqal berpindah. Kemudian makruh lagi sembahyang sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam, biasanya kalau kita sembahyang berduaan, mau tuh kan terjadi. Nah, bertatanya gini, sejajar makruh. Amun tamaju kada sah. Iyalah, kada sah itu. Nah, jadi sembahyang sejajar makruh. Syarat sah berjamaah itu betul. Iyalah, harus apa? Jangan tamaju tumit daripada imam. Tumitnya makmum, jangan tamaju daripada imam. Syarat sah berjamaah. Dan kemudian makruh. Makruh dari segi keadaan orang yang sholat. Ini berkaitan dengan orangnya nih. Tadi kan tempatnya itu. Ini berkaitan dengan orangnya. Yang pertama as-shalah hakinan wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Makruh orang yang menahan kencing. Ini arti memang orangnya hendak kencing bujur, hendak bekamih bujur tuh. Nah, sedangkan waktu masih panjang lagi, makruh menahan kamih. Nah, makruh menahan kencing. Terkecuali kalau ini kada menahan waktu keluar. Nah, itu kada jadi masalah. Nah, kada makruh, hilang kemakruhan. Tapi pada ketika seseorang itu artinya waktu masih panjang lagi, nah, kemudian dengan orang tersebut lawannya benar-benar memang hendak baul, hendak kencing. Nah, itu kencing dulu. Jangan dibawa sembahyang. Jangan ditahan kencingnya, dibawa sembahyang. As-shalah haqiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaib, yakni orang yang menahan berak. Kencing aja makruh, apalagi menahan berak. Berbahaya juga nih. Bisa lah bahiraan, bisa terbahira. As-shalah haziqan wa huwa alladhi yudafi'ur rih. Orang yang menahan kentut makruh juga.
Jadi kalau kita sebelum sembahyang tuh sudah hendak bekantut, kita tahan sembahyang dulu, makruh. Lain kalau halnya pada ketika kita sembahyang Allahu Akbar, sebelum sembahyang kada hendak kencing, sebelum sembahyang kada hendak bahira, sebelum sembahyang kada hendak kentut umpama, waktu sembahyang hanya timbul hendak bekame, timbul hendak bahira, timbul hendak bekantut, itu wajib menahan setahan-tahannya. Bila ada tahan lagi, ya buka aja lagi. Kalau sudah ada tahan lagi kan, buka aja lagi. Nah, tapi selama artinya bisa menahan, tahan. Itu wajib menahan itu, bukan makruh lagi itu. Itu kalau muncul haratan kita mengerjakan sembahyang. Sudah takbiratul ihram baru timbul. Artinya baru hendak bekame, baru hendak bahira, baru hendak berkantut. Nah, itu tahan. Tahan. Kemudian lagi as-salat ta'iqan lit-ta'amil hadir in wasi'al waqt. Sembahyang orang yang dalam keinginan mau makan, makanannya sudah hadir. Jadi orang ini lapar parut, makanannya disiapkan orang sudah. Nah, kita tuh waktunya panjang. Jangan kena makan sembahyang dulu, jangan makan dulu. Bila inya sembahyang makruh hukumnya. Jadi artinya menahan lapar atau menahan tidak makan, sedangkan ya jelas sudah ta'ikan ini kan artinya orang yang ingin makan. Jadi orang yang punya keinginan, orang yang hendak makan, makanannya sudah hadir, kemudian dia sholat dulu, menahan laparnya gitu. Menahan laparnya, menahan tidak makan dulu, itu makruh hukumnya. Jadi baik gimana nih? Jadi antara makan dan sembahyang, gitu nah. Parut lapar, makanannya saji dah, itu makan aja. Bila kita sembahyang makruh. Bila kita sembahyang makruh. Jadi kalau kita melihat kenapa hukumnya makruh, beberapa hal tadi, menahan kencing, menahan ghaid, menahan re. Kemudian demikian juga makan, menahan makan gitu tuh. Keinginan nak makan kan? Karena semuanya itu mengganggu kekhusyuan sembahyang. Itu mengganggu kehuduran hati kita dalam sembahyang. Terganggu. Orang menahan bakami aja jadi sembahyang. Nah, dikapit-kapit. Menahan nak behera aja, menahan murid aja, dikapit-kapit nak kantut nak behera. Iyalah. Nah, keroncongan parut, merasa benar satu bat meriga parutnya, katanya mau lihat parut, iya kada. Nah itu tuh, jadi kada khusyuk lagi sembahyang kita. Kegenangan, keingatan makanannya iya juga, merasakan parut padih iya juga, gitu tuh. Jadi artinya kekhusyukan sembahyang itu jadi hilang. Itulah yang menyebabkan jadi makruh itu. As-salatu ghadbanan, sembahyang dalam keadaan marah. Jadi kalau imbah bamamai kan dulu sembahyang, tahan dulu. Kalau itu tadi imbah hanyar bamamai hanyar basarik-sarik, jadi bawa sembahyang dulu. Karena jadi kepikiran kena, iyalah. Jadi kalau timbul pulang kena apa rencana-rencana yang kada baik di dalam sembahyang, santai dulu, selesaikan masalah dulu, gitulah bahasanya lah. Selesaikan masalah dulu. Diredamkan dulu keadaan, diredamkan dulu kemarahan itu. Kemudian lagi as-shalah muttabi'an, sembahyang dalam keadaan ittiba.
sembahyang dalam keadaan menyilangkan pakaian. Kayak orang berihram tuh, pada ketika dia melaksanakan tawaf, putaran pertama, kedua sampai ketiga itu sunnah menandak bahagian tengah daripada kain ihram yang diselindangkan itu di bagian tengah, kemudian ujungnya di bahu, basalimpang. Kalau bahasa ini basalimpang. Nah, jadi makruh seseorang menyelimpangkan dan sembahyang dalam keadaan menyelimpangkan kain gitu tuh di bagian bahunya, basalimpangnya. Nah, kada terbawa tadi. Nah, cek ini. Makruh. Atau cak ibarat tapih, kalau tapih itu kebayan dah. Tapi kebayan dah. Ingatlah film kebayan. Ya Allah, makanya nanti kalau tuh kebayan dah. Ada di salon koyakan, itu kebayan. Atau makanya ini nyebut tapih ini. Itu tuh. Nah, itu makruh dalam keadaan gitu. Kemudian lagi as-shalah na'isan, makruh sembahyang dalam keadaan ngantuk. Jadi bila panjang saja waktu bau guring dulu. Jangan sambil mengantuk sembahyang menjadi dipaksakan. Yalah, bisa tersalah bacaan dia nak. Nah, bahaya. Nah, jadi kalau dalam ngantuk sudah berhenti. Sama kayak baca Quran enggak gitu juga, kalau dalam ngantuk berhenti. Jadi makruh sembahyang dalam keadaan ngantuk. Jadi jangan dipaksakan. Kayak orang sembahyang tarawih, umpamanya orang pakai Ramadan ini. Iyalah, bila rasa oyem ngantuk balik ke rumahnya. Bau goreng. Karena melanjutkan kena tah malam sembahyang tarawihnya. Iyalah. Kenapa tersandar di awak orang? Tersandar di wadah kawan. Lebih baik boleh aja sudah. Baik nih lah, baik benar itu. Jadi biasanya di bulan Ramadan itu, atau orang biasanya melaksanakan sembahyang tahajud sepulang awakhir daripada bulan Ramadan di masjid biasanya itu. Nah, jadi paksakan juga. Nah, jadi bahaya itu, bahaya. Jadi di samping salah bacaan juga itu bisa mencelakakan diri juga. Tajungkang. Ujung itu orang tumbur salaman gitu, si anu jer sembahyang tajungkang. Kemudian lagi as-shalah mutalaziman lirrajul wa mutanaqqiban lil mar'ah. Jadi sembahyang makruh bagi laki-laki itu pakai masker. Nah, jadi menutup hidung makruh sembahyang bermasker. Nah, terkecuali dalam keadaan darurat. Nah, kalau empama sama masjidan penyakit asma umpama sidin aja nang kada, aja tertutup. Kayak corona lah, tapi corona bujur kan, kadang corona. Bujur-bujur corona, ayo. Tapi man kada, jangan. Makruh hukumnya pakai masker. Wa mutanaqqiban lil mar'ah. Nah, bagi bibinian itu pakai niqab, tertutup cadar. Nah, makruh juga. As-shalah maksubur ras wal mankib, makruh sembahyang dalam keadaan terbuka kepala. Artinya kada pakai kupiah, kada ditutup kepala makruh. Nya kupiah mengapa bisa ditutup gitu kepala? Bila kada ditutup makruh. Nah, sudah jadi jarat kepala, lain di jaratnya itu, rambut panjang di jarat. Jadi bisa juga ditutup dengan apa ngarannya? Dengan kain, umpama bisa juga. Yang penting kepala ditutup, jangan berbukaan. Wal mankib dan bahu. Nah, jadi makruh berbukaan bahu, makruh hukumnya. Sembahyang baju singlet. Baju singlet sembahyang lain, baju kaos nang tangan lain, baju singlet sembahyang nah.
Baju kutang. Nah, makruh itu sembahyang baju kutang itu. Nah, kalau bibinian sembahyang baju kutang sah. Kata bapak, asal betutup aja. Nambah kutangnya itu nang apa katanya nang kada pokok nang kada menutupinya itu nang kada menjadikan kada sah. Jadi wal mankib bahu. Nah, makruh untuk bukaan bahu itu. Ya sembahyang baju kaos nang kada betangan gitu nah, makruh. Ada di wadah kami itu ada orang tua itu jadi kebiasaan biar sembahyang baju jadi kastok. Aneh jolon. Pokoknya kayak apa bila sembahyang zuhur asar langganan tuh jadi kastok mau baju. Paham lah jadi kastok. Dia enak di bawah sini ya kalau mancing gak ada, bermasuk tangan gak ada yang jual, cuma dia enak di sini. Ini dipacol kan, dia enak di sini bang. Aneh ya sih Den. Nah, apakah di sini baju kaos kada juga? Jadi bekas jadi kastok kamu di sini. Nah bila nonton sembahyang baju itu diikuti di ujungnya. Nah kayak gimana sih Den? Nah ini baju. Nah kada mau ada. Bila sembahyang hanya kayak ini. Nah jadi yang kastok. Nah lagi. Cuma tidak kebiasaan sih Den. Bila nyanyi ulur tertawa sih Den. Banyak kan banyak yang kena jadi kastok nih ya. Tapi kalau nya pusat tak kabur pada pusat nanone bahaya. Cuman itu Jepang jadi namun aman Jepang sih jadi tapi dan kalau mau lihat tapi itu rasanya Jepang tertutup aja bang pusat ini. Cuman ini juga kada nyaman melihat. Apa berjamaah Bipai? Rajin berjamaah sih itu rajin bujur berjamaah. Kan cuman kada mau berbaju. Aneh juga. Macam-macam. Zaman kada basi belum ada. Kipas angin kada ada. Dia masih kipas nah. Langgar balik. Kemudian lagi as-shalah fi thawbin min ghairi ay ja'ala atiqihi syai'an. Sembahyang pada pakaian tapi tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Nah, ini kita nang banyak terlanggar nih. Padahal kita sembahyang maunya harus ada nih selindang di atik nih, di bahu. Atau kayak ini kan, surban dia nokan. Sudah berpakaian, sudah berbaju kan. Cuman kada andak di pundak lagi ya, kain. Jadi yang kau bisa membiasakan, apakah di bawahan kain enggak, sorban enggak, bagi ini banyak aja deh. Nah tambahin ini lagi di bahu. Kemudian lagi as-shalah bi thawbin bi tasawir wa syai'un yulhi. Sembahyang memakai pakaian yang ada gambar-gambar atau warna-warni yang sehingga mengganggu akan sembahyang, akan orang yang melaksanakan sholat. Nah, mun kawa sawarna gitu tuh. Mun kawa jangan bermacam-macam. Ada kita nih rata-rata sudah. Apalagi musim kampanye kayaknya nah tulisannya ini gambar kampanye dia calon di situ. Nah, tapi bemerek berataan tulisannya apa mandra. Baganangan lon mandra. Tulisannya mandra. Iyalah. Macam-macam kalir. Makruh. Tagawi makruh kan nih. As-shalah fi thawbin fi tasawir. Banyak gambarnya. Apalagi baju batik gambar burung mungkinannya. Gambar naga. Warna-warni gitu tuh. Nang sehingga mengganggu tuh lawan orang yang sembahyang. Namun kawas sawarna aja gitu. Rata-rata ambal pun di masjid warna-warni ini. Iyalah. Warna-warni. Tapi ada sebagian juga yang dipasang lagi apa namanya tuh kain kan, kain putih itu untuk tempat sujud. Ada baiknya juga itu. Ada baiknya juga pakai itu tuh. Kemudian lagi as-shalah mustamilan kastimal somma.
Kemudian as-sadal ayyulki atrafai rida minal janibain fayusibal ard. Jadi sembahyang, nah pertama as-shalah yang nomor 14 di sini, nama makrola. Jadi sembahyang mustamilan kastimali somma, artinya ayyukhallila badana bisawb summa yarfa'u yatarfa'i ala atiki. Jadi persisnya kayak ini, kita tuh memakai apa ngarannya baju. Jadi pada ketika hendak naik ataupun dalam keadaan imbah ruku atau imbah dalam bangkit daripada berdiri untuk berdiri ataupun dalam ketika ruku hendak membaiki gitu pindah terbuka dibaiki. Atau orang berbaju jubah sembahyang terbuka karena dia nokan. Nah itu tuh artinya waktu sembahyang itu ada hal yang diperhatikan dalam pakaian yang dipakainya gitu tuh. Nah itu makruh tuh. Biasanya orang memakai baju jubah gitu tuh. Memakai baju jubah biasanya gitu tuh pada ketika bangkit daripada rukuk, daripada sujud berdiri atau bangkit daripada rukuk hendak membaikinya. Nah itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Demikian juga orang yang pakai selindang kemudian terjatuh kan dibaiki, itu sama tuh. Bahasa lungkoy kita mulai terjadi. Jadi kita bila hendak bangkit daripada sujud hendak tutup baiki. Nah itu. Jadi artinya sebelum sembahyang itu bujur-bujur dirapikan. Jangan sampai mengganggu di waktu kita sembahyang. Jadi jangan sampai mengalihi kita di waktu sembahyang. Yang artinya membuat kita bergerak untuk merapikan di dalam sembahyang. Itu. Jadi artinya apa ya bahasanya tuh? Dijagalah. Dijaga jangan sampai kita melakukan hal perbaikan, perapian di dalam sembahyang. Pakaian yang kita kenakan, baik baju jubah, baik itu sorban dan yang lainnya. Itu kurang lebihnya dulu, supaya untuk paham aja. Kemudian lagi al-isbal wa huwa ayyusila subhati yusibal ard. Nah, kapanjangan tapi, kapanjangan gamis. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi maulur pakaian hingga kena aja bagian lantai atau bagian bumi. Kalau bibinya nggak ada jadi masalah, ini untuk laki-laki itu. Jadi amun kawa di atas daripada buku lali baju itu. Nah, di atas daripada buku lali, bahkan itu sunnah itu. Di atas pada buku lali. Jangan artinya tapa air gitu kan. Baju gamis kada tatakan. Liwatnya sekilan ke bawah. Jadi pilihnya bangkit daripada sujud berdiri terjungkang terjejak terlebih. Nah itu tuh. Jadi itu makruh. Jadi kesimpulan di dalam beberapa hal berkenaan makruh terhadap orang yang sembahyang itu artinya melakukan atau membuat seseorang itu menjadi kada khusyuk lagi sembahyang. Itulah kesimpulannya. Nah, jadi itu membuat menjadikan jadi makruh. Nah, insya Allah selagi akan datang makruh dari segi menyalahi sebagian sunnah atau meninggalkan daripada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kita nang telanggar bandara itu tuh pakaian dari bang tuh, nang ada tasawirnya tuh, ada nang gambarnya, ada warna-warninya. Kalau umroh benar ini. Bahari itulah arwah kabar kami di pondok tuh. Sidin dulu tuh hendak menyarankan lawan bubuhan santri itu. Jadi kan bahari itu pakai sejadah sembahyang. Masing-masing dari musola tuh bawa sejadah. Jadi kehendak sidin tuh maulah sejadah itu dari kain yang polos saja, satu warna. Umpama hijau, biru, umpama coklat, putih. Nah, jadi nukar kain drill nang warna putih atau warna hijau kan, seluruhnya jangan ada lagi nang warna-warna. Apa kita kan sorban kayak ini ya.
merek apa aja rata-rata sudah berwarna-warni, corak bermacam-macam corak nih, ya lah. Nah, jadi sini dulu menyarankan itu anak mau nukar kain drill. Jadi di sini kan benangnya cabuti berumbai, cabuti ya nak rumbai juga supaya nang membagus itu. Cuma tetap satu warna. Nah, gitu tuh. Memang sembahyang tuh ya kalau lebih baiknya sebenarnya baju gamis kah. Kalau tapi rata-rata berwarna harusnya. Kadang-kadang ada berwarna kecuali tapi putih polos sebenarnya. Ya lah. Soalnya bila ada berwarna ada baik. Ada bunga lebih baik kalau ada berwarna nih. Iyalah. Kelihatannya tuh kada indah itu, kada nyaman dipandang. Nah, cuman yang menjadi masalah itulah sudah. Bila tali hati coraknya aja sembahyang. Atau nang di belakang nang kasihan. Mahayang tapi orang aja nenek. Apalagi tulisannya BHS ya. Nang berapa juta nenek jar nih. Tahu pada BHS larang lebih baik. 4 juta kan, 5 juta kan, ini nang murah kan. Orang mahayang pun orang aja gawian. Nah, Allah makruh. Hilang kehusyuan. InsyaAllah selagi akan datang makruh-makruh di segi menyalahi sebagian sunnah ataupun meninggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kita sebenarnya Al-Fatihah.